Hai kawan sekalian, dalam video ini kita akan bahas negara kecil tapi sangat kaya. Mari simak pembahasannya. Monaco adalah sebuah negara kota berdaulat, yang terletak di Côte d'Azur di Eropa Barat. Berbatasan dengan Prancis di tiga sisi, dan satu sisi berbatasan dengan Laut Tengah. Pusatnya adalah sekitar 16 km dari Italia, dan hanya 13 km dari timur Laut Nice, Prancis. Monaco mempunyai luas wilayah 2,02 km persegi dan populasinya sebesar 37.550 pada tahun 2016. Hal ini membuat Monaco menjadi negara kedua terkecil dan paling padat penduduknya di dunia. Monaco mempunyai perbatasan darat hanya 4,4 km, dan garis pantai 4,1 km, dan lebar yang bervariasi antara 1,7 km, dan 349 meter. Titik tertinggi dari negara ini adalah jalur sempit yang bernama Chemin des Refoux di lereng Gunung Mont Agel, di distrik Les Refoux, yang tingginya 161 meter di atas permukaan laut. Kuartier terpadat di Monaco adalah Monte Carlo, dan ward terpadat adalah Larvotto-Bas Moulins. Monaco terkenal dengan reklamasi tanahnya, yang telah meningkat ukurannya sekitar 20%. Proyek reklamasi tanah yang sekarang meliputi, memperluas distrik Fontvieille sekitar 0,08 km persegi atau 8 hektar. Monaco adalah sebuah kepangeranan yang diatur dalam monarki konstitusional, dengan Pangeran Albert II sebagai kepala negara. Meskipun Pangeran Albert II adalah raja konstitusional, ia masih punya kekuatan politik yang sangat besar. Bahasa resminya adalah Prancis, tetapi Italia dan Inggris banyak dituturkan dan dimengerti secara luas. Pembangunan ekonomi Monaco didorong pada akhir abad ke-19 dengan kereta api menuju Prancis, dan pembukaan kasino pertama, Monte Carlo. Sejak itu, iklim yang nyaman, pemandangan yang indah, dan fasilitas perjudian telah membuat Monaco terkenal di dunia sebagai wisata, dan pusat rekreasi untuk orang kaya dan terkenal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Monaco telah menjadi pusat perbankan utama yang memegang lebih dari dana senilai 100 miliar euro. Salah satu sumber utama penghasilan Monaco adalah pariwisata. Setiap tahun banyak wisatawan tertarik dengan kasinonya, dengan pengecualian warga negara Monaco boleh masuk kasino tetapi dilarang ikut berjudi. Pada tahun 2001, sebuah proyek konstruksi baru yang besar memperpanjang dermaga yang digunakan oleh kapal-kapal pesiar di pelabuhan utama. Monaco telah berhasil mendiversifikasi basis ekonomi dalam layanan dan kecil, nilai tambah tinggi, industri non-polusi, seperti kosmetik dan biotermik. Monaco mempertahankan monopoli di berbagai sektor, termasuk tembakau dan layanan pos. Jaringan telepon, Monaco Telecom, digunakan untuk dimiliki sepenuhnya oleh negara, sekarang hanya memiliki 45%, sedangkan 55% sisanya dimiliki oleh kabel dan wireless communication, 49%, dan kompani Monégasque de Banque, 6%. Standar hidup di Monaco tinggi, kira-kira sebanding dengan di wilayah metropolitan Prancis. Monaco bukan anggota Uni Eropa, tetapi memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Eropa serta menggunakan euro sebagai mata uang resmi. Populasi Monaco tidak biasa. Orang asli Monégasque adalah minoritas di negara mereka sendiri yang terdiri dari 21,6% dari populasi Monaco. Kelompok terbesar adalah warga negara Prancis 28,4%, diikuti oleh Monégasque, 21,6%, Italia, 18,7%, Inggris, 7,5%, Belgia, 2,8%, Jerman, 2,5%, Swiss, 2,5%, dan warga negara Amerika Serikat, 1,2%. Warga naturalisasi Monaco disebut Monacans, sedangkan Monégasque merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan seseorang yang lahir di Monaco. Pertahanan bangsa yang lebih luas disediakan oleh Prancis. Monaco tidak memiliki angkatan laut atau angkatan udara, tetapi pada kedua basis per kapita dan per area, Monaco memiliki kepolisian terbesar, 515 petugas polisi untuk 35.000 orang, dan kehadiran polisi di dunia. Ada juga kekuatan militer yang kecil yang terdiri dari unit pengawal pribadi pangeran dan istana di Monaco Ville yang disebut Compagnie des Carabiniers du Prince, perusahaan Carabinier Pangeran, yang dilengkapi dengan senjata modern seperti senapan M16A2 dan pistol 9 mm, Glock 17, dan semua yang bersama-sama dengan korps militer, senjata api dan pertahanan sipil, pemadam kebakaran, membentuk sejumlah pasukan publik Monaco.
Compagnie des Carabiniers du Prince diciptakan oleh Pangeran Honore keempat pada tahun 1817 untuk melindungi kerajaan dan keluarga pangeran. Perusahaan tersebut memiliki jumlah 116 perwira laki-laki. Tugas Carabinier juga mematroli pantai kerajaan dan perairan pesisir. Berikut fakta mengenai negara Monaco. 1. Salah satu pusat kehidupan glamor Monaco adalah negara dengan jutawan terbanyak di Eropa. Monaco juga memiliki jumlah miliarder terbanyak dan miliarder per kapita tertinggi, dengan satu orang miliarder untuk setiap 12.600 penduduk Monaco. Tidak ada pajak penghasilan di Monaco dan karenanya negara itu dianggap sebagai surga pajak. Demikian pula, tidak ada pajak perusahaan untuk bisnis di Monaco. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan standar kehidupan penduduk Monaco yang sangat tinggi, menarik orang-orang super kaya dari seluruh penjuru dunia untuk berbisnis di Monaco. 2. Tempat favorit syuting film Hollywood. Banyak film Hollywood yang difilmkan di Monaco. Kasino-kasino kelas dunia di negara itu telah menjadi lokasi sejumlah film termasuk film James Bond. Kemewahan dan kekayaan yang terkait dengan Monaco menarik para pembuat film Hollywood ke Monaco. 3. Pameran kapal pesiar terbesar Monaco Yacht Show diadakan setiap tahun di Port Hercules, Monaco. Informa, sebuah penerbit asal Inggris menyelenggarakan acara tersebut. Ini adalah acara 4 hari di mana lebih dari 125 kapal pesiar dipamerkan. Desainer yacht, merek mewah, perusahaan pialang dan perusahaan kendaraan mewah juga berpartisipasi dalam acara tersebut. 4. Terdapat kutukan di Kerajaan Monaco. Keluarga Kerajaan Monaco sering dikaitkan dengan peristiwa bersejarah yang tidak menguntungkan. Diyakini bahwa pada abad ke-13, Pangeran Rainier pertama, raja yang berkuasa dari keluarga kerajaan pada waktu itu, menculik dan memperkosa seorang wanita. Untuk membalas dendam, korban berubah menjadi penyihir dan mengutuk keluarga kerajaan sehingga tidak ada anggota yang akan menemukan cinta sejati. Anehnya, beberapa tragedi dan skandal menghantam keluarga Grimaldi selama bertahun-tahun dan tampaknya kutukan itu mungkin menjadi kenyataan. 5. Negara judi tapi rakyat dilarang ikut main. Salah satu hal yang paling ditonjolkan di Monaco adalah pusat perjudiannya. Meskipun tak sebesar Las Vegas, tapi kasino di sini sangatlah terkenal seantero dunia. Bahkan beberapa kali dijadikan latar sebuah film. Misalnya saja 3 dari film James Bond, yakni Casino Royale, Never Say Never Again, dan GoldenEye. Kasino bagi Monaco adalah hal yang cukup penting karena pendapatan tempat itu menyumbang hampir 5% total pemasukan negara. Nah, fakta unik lain dari kasino di sini adalah soal rakyat yang dilarang untuk ikut bermain bahkan berkunjung. Tidak diketahui alasannya kenapa, namun yang jelas sejak mulai berdiri, hampir tidak ada satupun orang Monaco yang pernah mampir ke tempat judinya sendiri. 6. Bendera Monaco dan Indonesia ternyata tidak sama. Selama ini banyak yang mengatakan jika bendera Monaco dan Indonesia identik. Sekilas memang sama dan persis yakni merah putih, tapi kalau diperhatikan baik-baik ternyata ada bedanya. Bedanya sendiri hanya soal ukuran, kalau Indonesia skalanya 2:3, Monaco agak lebih besar yakni 4:5. Nah, kalau dilihat secara historis, mana yang lebih dulu pakai bendera ini? Ternyata Monaco yang lebih dulu menggunakan bendera ini. Tercatat, negara berbentuk kerajaan ini sudah mengibarkan sang merah putih sejak tahun 1881, sedangkan Indonesia beberapa puluh tahun kemudian. Inilah fakta Monaco, negara kecil yang memiliki banyak keunikan luar biasa. Mulai dari rakyatnya yang makmur tanpa pajak, sampai soal bendera yang ternyata tidak benar-benar sama dengan milik Indonesia. Monaco yang kecil begitu bisa makmur dan sangar, Indonesia seharusnya juga lebih mampu. Demikian pembahasannya, semoga menambah pengetahuan, dan jika video ini menurut Anda bermanfaat, tolong like, komen dan subscribe channel kami. Terima kasih.